Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fid darin amin. Allahumma hdina wa waffiqna ila al-haq wa ila siratil mustaqim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan, alhamdulillah pada malam ini tema pengajian kita adalah keutamaan membaca Al-Quran. Kitabnya kitab hadis Riyadhus Shalihin, hadis sahih susunan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Keutamaan membaca Al-Quran. Membaca, nanti di sini diterangkan apa keutamaan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Hadis riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Didengar oleh Abu Umamah, kata Nabi apa? Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Al-Quran itu datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Pada hari kiamat nanti ini tidak ada satu umat manusia pun yang tidak butuh pertolongan. Sampai-sampai kepada orang alim yang hafal Quran, apalagi kita yang bacanya baca begitu aja, yang hafal Quran, hafiz Quran itu butuh pertolongan. Itu hebatnya, dahsyatnya hari kiamat. Dibayangkan pada hari kiamat itu nanti matahari sejengkal dari kepala. Bayangkan Pak. Sekarang musim panas, sebelum hujan kemarin, jam 9 pagi aja kita keluar, tahan kepala kita, panas itu. Ini di sini di Indonesia panasnya ada berapa? Masih sekitar 30 sekian derajat. Kalau bangsa 50 derajat Celcius nggak sanggup udah kita kayak di negeri-negeri Afrika itu. Pada hari kiamat nanti matahari itu sejengkal dari kepala. Ini kan jauh kelihatan matahari, beribu-ribu, berjuta-juta kilometer. Cahayanya memancar jam 9 pagi, jam 10 pagi. Sampai jam 11 nggak sanggup kita. Bayangkan hari kiamat Pak, bayangkan itu hari kiamat bagaimana nanti. Di atas kepala nih matahari. Keringat itu sampai sebahu, sampai leher kita ini. Keringat. Gimana kita bisa menyelamatkan diri? Bayangkan.
Jadi artinya kalau sudah begitu keadaannya, kita ikut Nabi ini. Kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu akan Al-Quran. Kita Al-Quran itu apa? Kalau boleh hafal itu Al-Quran, kalau boleh. Kan tidak semuanya orang bisa hafal Al-Quran, nggak bisa baca, khatamkan Al-Quran. Tidak semuanya bisa menghatam Al-Quran, karena gangguannya banyak sekali. Terus bagaimana caranya? Kalau saya alhamdulillah 1 bulan sekali rutin khatam Quran. Tapi susah. Saya itu baca Quran, minta maaf nih ya, bukan mau ria-ria, ini sebagai contoh ya. Guru, saya itu baca Quran mulai jam 4 pagi. Jam 4 saya udah baca. Terus sekarang subuh itu 4:44. Ya, sampai nanti menjelang azan 1 juz. Kalau tidak dapat 1 juz itu, setengah jam sebelum zuhur saya sudah ke mushola. Setengah jam sebelum asar saya sudah ke mushola. Jadi sebelum zuhur saya baca Quran, sebelum asar saya baca Quran, antar ba'da maghrib kalau tidak ada kegiatan ngajar saya baca Quran, itu antar jam 4 saya baca Quran. Satu hari alhamdulillah bisa tuntas 1 juz atau lebih. Jadi itu bagi saya udah orang pensiun mah waktunya banyak. Lah kalau orang masih aktif jangan, orang masih aktif kerja, kamu perlu tidur, kamu perlu bekerja. Jangan tempat bekerja baca Quran begini diomelin sama pimpinan nanti. Nah, itu bagi yang pensiun, yang belum pensiun udah baca kapan ada waktunya. Nah, Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini kata Nabi nanti akan menolong kamu pada hari kiamat. Nah, nolongnya bagaimana? Syafaatnya nanti Quran itu sendiri yang akan ngomong kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, si fulan ini telah membaca aku, sehingga dia mengurangkan tidurnya karena membaca aku. Aku mohon ya Allah, berikan syafaat fulan ini. Itu pertolongan Al-Quran. Nah, gitu Pak ya. Jadi minimal. Jadi yang banyak yang bisa memberikan syafaat kita itu banyak sekali. Harus kita isi semuanya. Pertama, para nabi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu satu-satunya orang yang berhak memberikan syafaat kepada umat. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, alhamdulillah kita cinta ya. Cinta kepada Nabi Muhammad artinya kita taat kepada Allah, melaksanakan ibadah, artinya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Ada lagi cara cinta kepada Nabi Muhammad. Selain mentaati, mematuhi pelajaran-pelajaran, perintah-perintah dia yang laksanakan, tanda kamu cinta kepada Nabi, banyakkan sholawat. Banyakkan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, sekurang-kurangnya itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma apa saja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha, Allahumma sholli sholatan ke apa saja, pokoknya disebut nama Nabi Muhammad banyak-banyak. Berapa? Sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Nah, itu Al-Quran, salawat kepada Nabi. Kemudian banyak lagi guru-guru kita yang mengajar kita, orang tua kita, ayah ibu kita, kakek-kakek kita yang alim-alim, itu bisa memberikan pertolongan. Anak-anak kita yang soleh, pak anaknya dididik.
diantar ke pesantren, suruh baca sholat berjamaah, itu nanti akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Itu Pak gunanya anak itu untuk memberikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat kepada orang tuanya. Jangan nanti anak kita ini mendakwa kita. Yang kita harapkan itu adalah anak-anak kita berdoa dalam dunia ini, setelah kita meninggal dia berdoa, ya Allah, Allahumma ighfirli, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kita baca lagi gitu. Rabbi ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku, wali walidayya, kedua ibu bapaku, warhamhuma, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi aku pada waktu aku kecil. Itu satu. Nah, jangan nanti anak-anak cucu kita ini mendakwa kita. Si bapak si ibu orang soleh, tidak pernah tinggal sholat, tidak tinggal puasa, tidak pernah. Tetapi dalam dunia mereka lupa mendidik anaknya agama. Tidak diperintahkannya sholat, tidak disuruhnya belajar Al-Quran, tidak keantarnya belajar. Nanti anak komplain, ya Allah ya Tuhanku, saya nggak mau masuk neraka ya Allah, nggak mau saya masuk neraka. Kenapa? Lah saya nggak tahu ilmu-ilmu ini, saya nggak tahu bagaimana melaksanakan sholat, saya nggak tahu melaksanakan puasa, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa. Tanya Allah, kenapa? Saya tidak pernah diajari oleh ibu bapak saya tentang ini, jadi saya nggak tahu ya Allah. Yang tadi bapak ibu sudah masuk ke surga ditarik karena tidak mendidik anaknya, dijebloskan dalam neraka. Hati-hati Pak. Susah ya. Minimal kita bersuaralah di rumah, jangan diam-diam aja. Kalau anak tidak sholat kita suruh. Mereka mau atau tidak mau itu tergantung taufik dan hidayahnya. Yang penting udah kita perintahkan. Makanya untuk mendidik anak-anak ini, nama kata Nabi apa? Muru auladakum bis sholati bisab'in. Suruhlah anak kamu sholat pada ketika mereka umur 7 tahun. 7 tahun ini anak-anak yang sangat patuh kepada orang tua. Anak-anak sangat mengidolakan ayah ibunya. Tuh. Apapun kita suruh ketika mereka berumur seperti itu, dilatih. Ini sekarang orang tua banyak salah mendidik anak. Anak-anak umur segitu dibawa ke mall. Ini yang berbahaya ini. Sudah terbiasa, nanti dia pergi sendiri. Dilatih, bawa ke masjid, bergaul dengan kawan-kawan ramai di sini umur 7 tahun. Kalau tidak kita ada waktu, antar ke sekolah TK Islam, tapi syaratnya TK Aswaja Pak ya. TK Aswaja, TK Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang di sana nanti diajarkan lagu sifat-sifat Allah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Nanti ada lagi Nabi Adam, Idris, Nuh. Jadi melalui nyanyi-nyanyi itu anak-anak sudah mulai meresap imannya. Dan itu tidak akan lupa-lupa. Tidak akan lupa-lupa selamanya. Yang paling kita takut dalam mendidik anak dan cucu kita ini, kita pertama tidak didik. Yang kedua, terjadi seperti kisah begini Pak. Kisah yang bercerita itu, saya waktu itu masih mengajar di pondok pesantren At-Taqwa Ujung Harapan. Waktu itu setiap hari Sabtu, kalau ada waktu, Dr. Subki Bekasi itu datang ke At-Taqwa karena dia bersahabat baik dengan guru saya, Kiai Haji Nur Ali. Setiap hari Sabtu kami muhadharah
Dia bercerita. Kata dia apa? Ada seorang jamaah masjid yang soleh, rajin sholat, rajin puasa, rajin berinfak dan sebagainya. Tetapi ketika hendak matinya tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang dia ingat apa? Haleluya, haleluya, haleluya. Lagu apa itu? Lagu apa itu, Pak? Ya. Haleluya itu Tuhan mereka. Tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Jadi rupanya orang yang mau mati ini keluar dari alam bawah sadarnya apa yang dia ingat pada waktu kecil. Akhirnya diselidiki. Kenapa orang soleh ini, ahli masjid ini, ketika matinya nyebutnya itu tadi, itu kalimat haleluya itu. Disediki, dapatlah cerita. Rupanya tadinya orang tuanya ini ekonominya bagus. Anak sekolah diantar pakai mobil sampai ke sekolah. Tapi disekolahkan anak itu yang berumur 4-5 tahun itu di sekolah itu tadi. Orang Islam ini. Orang Islam disekolahkan di situ tadi. Karena dia merasa hebat di situ. Karena ekonominya. Di sana sama dengan sekolah kita di sekolah muslim. Anak-anak disuruh makan. Ya, suruh doa, makan, doa mau tidur, doa mau ke WC, doa semuanya. Nyanyiin sifat wujud kidam bako. Anak-anak itu bisa tertanam di alam bawah sadarnya, walaupun pada ketika itu mereka umur 4-5 tahun. Nanti ketika mati dia teringat. Nah, ini yang paling kita takutkan, salah didik anak-anak. Nauzubillah min dzalik. Itu kejadian yang bercerita itu Dr. Subki. Waktu itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin 30 atau 40 tahun yang lalu cerita itu. Masya Allah. Begitu juga kembali kepada Al-Quran ini, Pak. Al-Quran ini kalau kita biasakan baca Al-Quran, kita biasakan baca Al-Quran. Pokoknya dalam satu hari itu ada Quran yang dibaca, walaupun satu lembar. Biasakan. Tidak bisa satu lembar, setengah lembar. Tidak bisa 2 ayat. Nggak sempat juga 1 ayat. Masa nggak bisa? Bangetan udah itu. Karena Al-Quran itu pertama kita harus berwudu kita baca. Nggak bisa ini bacanya ini Pak Ustadz, tadinya saya nggak belajar, terus bagaimana? Udah belajar apa yang mudah? Belajar apa yang mudah? Yang wajib dibaca apa? Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya jamaah itu Fatihah. Pokoknya kalau orang Islam semuanya bisa baca Fatihah, itu satu modal. Habis nggak ada modal lain, Fatihah aja dah. Ya udah, itu Quran, baca Quran udah itu Fatihah. Naik lagi tarafnya, yang ringan lagi, Qul huwallahu ahad. Masa nggak bisa? Semuanya orang bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah modalnya Fatihah dengan qul huwallahu ahad. Itu qul huwallahu ahad Bapak baca dalam hadis kita ini. Satu kali kita baca qul huwallahu ahad sesuai dengan tajwidnya, itu pahalanya sama dengan membaca sepertiga Quran 10 juz. Bayangkan itu. 10 juz.
Kan luar biasa Pak. Baca 2, 20 juz. Baca 3, 1 khatam Quran. Biasanya kalau kita bertahlil, baca 3 paling kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa. Masa nggak bisa 3? Pasti bisa. Hanya terkadang kita terlupa. Begitu besarnya itu ayat Al-Quran itu. Ini kalau kita mau buka baca Al-Quran tidak waktu. Saya lagi dagang, saya lagi sibuk, saya lagi di kantor, nggak ada waktu berwudu. Karena kalau kita di kantor itu sholat, habis sholat mau makan lagi nggak ada sempat baca Quran. Pulang ke rumah nggak sempat lagi, kesibukan rumah tangga ini segala macam, nggak sempat. Paling-paling hari libur keluarga ngajak libur ke puncak kemana-mana itu. Jadi kapan masanya kita baca Quran itu? Makanya ada satu modal kita. Ini saya pegang, tidak bisa saya lepas. Itulah Qul huwallahu ahad. Minimal itu minimal. Fatihah sudah di tangan kita. Qul huwallahu ahad. Ini luar biasa Pak. Qul huwallahu ahad dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini bisa baca Qul huwallahu ahad dengan baik sebanyak 10.000 kali. Walaupun sekali seumur hidup, 10.000 seumur hidup. Di sini jamaah kita ada nih yang sudah lulus ini baca 10.000. Dia catat. Tuh alhamdulillah. Bebas sudah dia, andai kata mati berada masalah. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad. Maksud Qul huwallahu ahad itu tadi Al-Quran, kata bacalah Quran kata Nabi. Nanti dia akan memberikan syafaat kepada kamu. Ya Allah, saya cuma bisa baca Qul huwallahu ahad. Saya udah yakin. Baca itu. Sambil jalan aja bisa. Berwudu. Kalau kita baca itu 10.000, Pakot a'taqa rikabahu minan nar. Dia telah memerdekakan dirinya daripada api neraka. Bebas api neraka. Dan boleh dihadiahkan bagi anak-anak muda ini, membalas jasa ayah bunda. Apa sih waktu-waktu libur baca? Ya, Qul huwallahu ahad 1000 itu mudah. 1000 kali 1 hari bisa. Cuma mintanya 10.000. Nanti setelah 10.000 hadiahkan pahalanya, ya Allah, ya Tuhanku. Itu ya. Pahala bacaan Qul huwallahu ahad yang 10.000 ini sesuai dengan hadis baginda Rasul, dia telah memerdekakan diri dari api neraka. Aku hadiahkan untuk siapa? Ibuku. Kita baca 10.000 karena kita belum membalas jasa ibu kita. Setelah itu kita hadiahkan lagi, kita baca lagi 10.000, kita hadiahkan untuk ayah kita. 1 hari 1000 bisa Pak? Bisa. Itu memang ada dasar hadisnya. Saya katakan ada dasar hadisnya. Nah, kemudian lagi berbicara tentang Al-Quran, Qul huwallahu ahad itu ya. Jadi bapak ibu-ibu catat ya, 10.000. Sesungguhnya telah memerdekakan. Makanya kalau bapak-bapak ini ikut sholat jenazah, nanti yang baca doa Allahumma
a'tik riqabana wa riqabahu minan nar. Ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah ini mayit ini daripada api neraka. Tapi harus kita baca berapa tadi? 10.000. Tulis. Satu hari 1.000. 10 hari 10.000. Pasti bisa. Kalau kita memang fokus. Ya khususnya itu ya. Istilahnya kita yang banyak salah sama orang tua ini ya. Tolong-tolonglah sedikit-sedikit orang tua. Karena Nabi. Kemudian satu lagi Al-Quran itu disebutkan barang siapa yang membaca 30 ayat Al-Quran 30 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Fatihah kan 7. Ini 30. Dia baca setiap malam, dia bebas daripada siksa kubur. Apa itu? Baca surah Tabarok. Ini yang sudah mahir. Ya sudah mahir, lancar sudah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Terus 3 menit. Kalau sudah baca lancar hafal. Hanya terkadang itu lupa, malas. Ada setiap malam 3 menit aja baca Al-Mulk. Ada hadis, jaminan hadisnya. Maka saya ucapkan di sini karena ada jaminan hadisnya. Yang ada jaminannya lagi tentang menyelamatkan orang-orang yang dalam kubur ini. Man qara'a qul huwallahu ahad sab'ina marrah. Sab'ina alfi marrah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, kanat lahu pidaan minan nar. Kalau dia baca 70.000 kali itu adalah tadi yang 70 itu membebaskan dia daripada api neraka. Hebat kalimat itu. Kalimat itu pendek. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya dari dunia ketika dia hendak mati, kalimat la ilaha illallah, wajib masuk surga. Kan tidak berat, Pak. Itu saya catat ya. Kalau saya bacanya itu enggak lagi pakai tasbih. Saya nih pakai jam menit. 5 menit kita membaca la ilaha illallah itu ya, 5 menit kita baca itu udah 133. Kalau saya 5 menit la ilaha illallah itu 133. Enggak, cukup 1. Tidak Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama tadi orang yang mau mati itu juga yang meninggal cukup la ilaha illallah. Tidak diharuskan mengucap Muhammadur Rasulullah. Boleh. Boleh kalau mau boleh. Sama dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar itu pertanyaannya, benar. Boleh. Hanya perintahnya itu. Kan mudah, Pak. Saya rasa jamaah 70.000 kalimat la ilaha illallah. Kalau 1 menitnya bisa 100, 5 menit kan sudah 500. 1 menit, 5 menit kan 100 ya. 10 menit 200. 1 jam
Udah berapa kita baca? Padahal tidak terasa 1 jam itu. Tidak terasa. Tiba-tiba waktu sudah rutin. Apalagi kalau bapak membacanya itu jam 3, jam 4. Nikmat sekali, nggak ada orang di rumah, nggak ada TV, nggak ada apa segala macam itu ya. Tapi perjuangannya berat. Mau bangun jam 3 itu aduh, berat banget ya. Dilatih. Kalau kita mau bisa, kenapa nggak bisa? Bisa, saya yakin bisa kok. Hanya tergantung kita mau atau enggak. Nah, sekarang begini masalahnya. Tadi kan sudah ada dalilnya ya. Baca Quran yaitu Qul huwallahu ahad sebanyak berapa tadi? 10.000, dia telah menebus dirinya daripada api neraka. Membaca tahlil kalimat la ilaha illallah berapa tadi? 70.000, dia telah membebaskan dirinya daripada api neraka. Cuma ini ada 2 hadisnya. Ini minta maaf. Budaya kita di masyarakat, kalau ada orang meninggal itu baca Quran atau baca Qul huwallahu ahad atau baca tahlil. Baca Quran. Ya kan? 1 khatam, 2 khatam, 1 minggu barangkali. Tapi tidak ada jaminannya dalam hadis Nabi. Hanya jaminannya kata Imam Syafi'i, orang yang baca Al-Quran itu 1 khatam itu bagus, sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Tapi tidak ada hadis yang menyatakan membebaskan dia daripada api neraka yang 2 ini. Jadi nanti Pak, kalau ada keluarga kita meninggal di rumah, harus ada 3 ini di rumah kita. Kan grup itu biasa 5 orang tuh, orang ngaji itu 5 orang ya. 5 orang tuh yang ngaji itu. Jadi yang 1 orang baca Quran, baca terus selama 7 malam. Ini Qul huwallahu ahad ini selama 7 malam mesti tuntas 10.000. Ini tahlil yang 70.000 mesti tuntas selesai. Semuanya dapat. Bagi-bagi. Bukan berlomba banyak baca Al-Quran, merebut ini. Nah gitu, lain kali begitu saran saya. Karena ngaji itu mulai selesai orang pulang bubar, dia mulai ngaji itu sampai subuh besok tuh. Masya Allah, dari mulai jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. 8 jam itu kalau 5 menit tahlil 100.000 udah berapa dia baca itu? Enggak perlu sampai 7 hari 70.000 itu. Nah, itu perhitungannya. Qul huwallahu ahad, Quran juga. Karena ini semuanya memberikan syafaat, pertolongan. Kan yang mau kita tolong itu tuh, orang yang tadi itu. Itu Pak ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi sahlah hadis Nabi tadi itu. Apa kata Nabi? Ialah iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, memberi syafaat pertolongan kepada orangnya. Baca Pak. Apa yang bisa kita baca? Ya nasihat saya begitu tadi lah. Apa yang kita yakin bisa kita baca. Kalau sebagian orang ini yang ahli Al-Quran ya semuanya dibaca dari mulai alif lam sampai berulang-ulang sebulan sekali. Tuh. Ada yang ya bisa khatam Quran setahun sekali lah. Alhamdulillah. Ya kalau tidak bisa baca Quran seumur hidup juga nggak pernah khatamnya bagaimana? Ya udahlah. Karena Nabi tidak ada perintah untuk baca 1 khatam Quran. Quran baca. Quran itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran deh itu. Ente mau baca Bismillah. Luar biasa. Baca aja Bismillah. Itu Quran. Dengan niat tapi berwudu.
berwudu. Masya Allah, Fatihah paling kurang lah. Fatihah hadiahin, Fatihah. Tapi kalau saya yang tertarik itu tadi Qul huwallahu ahad 10.000 sekali seumur hidup, masa nggak bisa? Yang kita bertahlil itu sudah berapa puluh ribu kita baca. Ada tahlil kita ikut, haul kita ikut, itu udah berapa kita baca. Tapi itu tidak bisa diandelin, karena bacaan itu dihadiahkan kepada, itu dia. Ini dimaksud untuk pribadi. Pribadi, bacaan pribadi sendiri. Bacaan pribadi, Masya Allah. Kan kita ini rajin, saya pikir udah ratusan ribu dah kita dah. Setiap tahlil baca sekian tahlil, seminggu berapa kali kita bertahlil. Tapi itu kan dihadiahkan untuk ke sono. Yang untuk kita, diri kita mana? Baca pribadi. Dapat pahala baca Quran, pahala menghadiahkan dapat. Tapi untuk yang termasuk tadi 70.000 itu, khusus bacalah kamu sih. Atau tadi kita amalkan surah Tabarakalladzi biyadihil muluk. Saya pikir di kampung ini paling banyak orang hafal, terutama ibu-ibu itu tabarok itu. Hampir rata-rata pengajian itu kalau ada orang meninggal, ibu-ibu udah ketika jenazah itu dimandiin, dia baca tabarok, rame-rame dia. Itu luar biasa itu. Hanya dalam hadis ini kullalailatin, setiap malam. Asal malam ya, dari mulai maghrib menjelang subuh sampai menjelang subuh, itu namanya malam. Bacalah 30 ayat surah Al-Muluk ya, 3 menit 4 menit lah. Paling lama 5 menit. Udah. Silakan pertanyaan nih, masih ada ini waktu. Ya, silakan. Masalah tadi guru membahas masalah bohong ya. Ya. Di tahlil. Iya. Kadang-kadang orang baca wasal ada qul huwallahu ahadus samad dan qul huwallahu ahadul samad dan qul huwallahu ahadul samad. Yang mana yang bagus? Yang benar? Nah, ini setuju saya pertanyaan ini. Ya. Kita baca dulu Quran. Bunyinya warattilil Qur'ana bacalah Al-Quran ini secara tartil. Tartil itu bertajwid. Saya itu sering saya baca. Bacaan Al-Quran gini Pak. Kan tadi ini kita mau tahlil, mau hadiahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Satu napas kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, sia-sia, tidak ada pahalanya. Tidak sampai kalau dihadiahkan. Bagaimana caranya wasal? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Wasal nil. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang paling afdal lagi satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tarik napas. Allahus samad, tarik napas. Tapi kalau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, satu napas, tidak. Dihadiahkan nggak nyampe. Nanti mau baca begitu 70.000, Allah tidak terima. Salah baca ini. Kan ada ilmu tajwid. Jadi kita Pak pakai nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, bro. Di situ kan kalau kita baca qul huwallahu ahadunillah, di situ kan nggak ada nun, di mana? Gini, itu kaidah tajwid, kaidah nahwu. Jadi kalau tulisannya kan begini, qul huwallahu ahadun. Gitu ya, tanwin ya, baris 2.
kemudian dun ya, qul huwallahu ahadun, ada nun di situ. Ya, nun ya dun. Kemudian Allahus somad. Antara dun tadi kan nun mati. Qul huwallahu ahadun kan mati nunnya. Alif tidak ada barisnya, nggak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca. Jadi agar supaya bisa dibaca, nun itu dikasih baris bawah. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Jadi nun yang tadi mati dibuat baris bawah, namanya dia nun wasol. Kayak gitu ya. Kalau dulillah itu Mana? baca dulillah, saya maksud qulullahu Allahu samad dan qulullahu adulillahu samad. Diwasal maksudnya. Kalau diwasal salah satunya begitu. Qul huwallahu ahadunil. Jadi nunnya kita hidupin tuh. Iya, nunnya dihidupin, ahadunya itu satu. Jangan ahadun lagi, ahadun sudah nunnya sih. Qul huwallahu ahadu nillahus somad. Itu yang betul. Boleh kita baca cepat. Tapi kalau untuk satu napas, qul huwallahu ahad, tarik napas. Itu namanya diwakaf nih. Ya, kalau wakaf. Jadi cuma dapat pahalanya satu wakaf, satu wasal. Kalau satu napas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 70.000 ente enggak dapat apa-apa. Dihadiahkan. Makanya sering saya tegur, Pak, saya tegur itu dakwah saya itu. Saya tegur. Ini kan orang ngundang kita belanja di pasar masakin. Harapannya agar supaya pahala sampai kepada almarhum almarhumah. Tiba-tiba ini nggak benar bacaannya, nggak sampai. Al-Quran itu begini. Saya dulu sering jadi juri Al-Quran, Pak. Setiap seorang tampil dalam juri Al-Quran itu, setiap ini hakim tajwid, ini hakim suara, ini hakim adab. Itu semuanya dikasih dia markah 100. Jadi setiap orang naik musabaqah nilainya 100. Hakim tajwid 100. Apabila dia salah, potong. Salah lagi, potong lagi. Salah lagi, potong lagi. Akhirnya dapatnya berapa? 30. Nah, itu begitu caranya. Jadi teknik Allah Subhanahu wa taala kan di sini ada malaikat raqib, ada malaikat atid di sini. Ini mereka mahir tajwidnya. Nah, gitu Pak ya. Udah jelas ya, ada ahadunil itu ya, kenapa dia bawa nur ya. Nah, sekianlah pengajian kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.